Perang Mataram masa Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kerajaan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau lebih dikenal dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 saat dia berusia 20 tahun. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Mataram mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran dan penderitaan. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Pada waktu itu, Jipikun sebagai Gubernur Jenderal VOC. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Agaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Sultan Agung mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso melakukan penyerangan ke Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, namun VOC menghalang-halangi usaha tersebut, sehingga terjadilah pertempuran. Di tengah berkecamuknya perang Mataram dan VOC, datanglah bantuan kepada Mataram oleh Kyai Dipati Mandurotejo dan Uposanto. Datang pula pasukan dari Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung VOC dari berbagai tempat. Namun, kekuatan tentara VOC dengan senjatanya memaksa prajurit Mataram untuk mundur. Tumenggung Baurekso gugur pada pertempuran ini. Dengan demikian, serangan Sultan Agung pada tahun 1628 pun gagal. Pada tahun 1629, Mataram melakukan serangan untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Adipati Puger dan Adipati Purabaya. Belajar dari serangan pertama yang gagal,
Mataram mengadakan persiapan yang lebih matang sebelum melakukan serangan lagi. Mataram mendirikan lumbung-lumbung di daerah Tegal dan Cirebon. Lumbung-lumbung padi tersebut akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar oleh VOC. Akibatnya, serangan Mataram kedua juga mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena keadaan tentara Mataram yang lemah dan kelaparan. Usaha untuk menghancurkan VOC di Batavia keduanya gagal. Tetapi sikap Sultan Agung tidak pernah kenal kompromi terhadap VOC. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I.